Mulai. Oke, yuk. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kesetimbangan kimia. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Dimas Firmansyah Soekarno. Aku Agatha Rita Sislia. Saya Bian Hikal Novaldi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai konsep terlebih dahulu. Jadi, apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Persamaan reaksi kesetimbangan kimia ini dapat ditulis dengan mencantumkan panah bolak-balik. Panah tersebut menyatakan bahwa reaksi berlangsung dua arah. Contohnya ada pemanasan air dalam panci tertutup, jadi itu kan bolak-balik air menguap di tutup panci, yang tutup panci nanti airnya turun. Yang kedua hemoglobin, peredaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi hemoglobin mengikat oksigen dan karbon dioksida melepaskan, dan sebaliknya hemoglobin juga mengikat karbon dioksida, oksigennya melepaskan. Kemudian ada pengaturan pH darah. Jadi dalam sistem tubuh kita ada kecenderungan untuk pH darah itu tetap stabil. Atau mungkin analogi sederhananya kayak seperti ayunan maju dan mundur seperti itu. Nah, dalam suatu waktu ayunan itu pasti akan mencapai titik kesetimbangan, yaitu diam gitu di tengah-tengah. Nah, lanjut. Nah, ini untuk grafik kesetimbangan kimia. Garis A dan B terlihat turun karena mereka berkurang dan mengalami laju pengurangan. Sementara garis C terlihat naik karena C bertambah dan mengalami laju pertambahan. Jadi, semisal nanti ada reaksi A plus B membentuk C, nah itu A plus B turun, nanti yang C-nya naik. Jadi, untuk mencapai kecenderungan untuk setimbang seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada grafik lagi. Jadi A plus B membentuk C. Kaitannya pada keseimbangan reaksi samping, keseimbangan kimia terjadi apabila laju pengurangan A dan B sama dengan laju pertambahan C. Meskipun mungkin hanya sesaat, namun seolah-olah reaksi berhenti saat laju pengurangan dan laju pembentukan sama. Tapi ini tingkat mikroskopis secara kasat mata ya, sebenarnya tingkat mikroskopis alias molekul reaksi tetap berlangsung. Jadi mungkin balik lagi tadi seperti ayunan maju mundur kan. Nah, dalam keadaan setimbang diam itu sebenarnya masih ada gerakan yang secara kasat mata memang tidak terlihat, tapi ayunan itu masih tetap bergerak seperti itu. Lanjut. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Menurut Henry Louis Cartier, dia mempunyai teori bahwa bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Caranya, dia bisa geser ke kiri yaitu arah reaktan, atau geser ke kanan yaitu arah produk. Faktor yang pertama yaitu volume. Jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Contohnya yaitu reaksi nitrogen atau N2 dan hidrogen atau H2 membentuk amonia atau NH3. Seperti yang ada di slide ini, itu ada
N2 dalam bentuk gas plus 3H2 dalam bentuk gas akan menghasilkan 2NH3 dalam bentuk gas. Jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Faktor yang kedua yaitu tekanan. Jika tekanan diperbesar, maaf ya, ini sebenarnya jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi besar. Contohnya itu reaksi nitrogen atau N2 dan hidrogen atau H2 membentuk amonia NH3. N2 dalam bentuk gas plus 3H2 dalam bentuk gas akan menghasilkan 2NH3 dalam bentuk gas. Jika tekanan reaksi ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endoterm. Ciri reaksi ini adalah harga entalpinya positif. Entalpi adalah harga perubahan panas atau kalor. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas eksoterm. Ciri reaksi ini adalah harga entalpinya negatif. Itu N2 dalam bentuk gas plus 3H2 dalam bentuk gas menghasilkan 2NH3 dalam bentuk gas, entalpinya sama dengan min 90 kJ. Reaksi pembentukan NH3 adalah eksoterm, entalpinya negatif ya. Maka, jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah N2 dan H2 karena mereka endoterm. Faktor yang keempat yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Contoh, N2 dalam bentuk gas plus 3H2 dalam bentuk gas menghasilkan 2NH3 dalam bentuk gas. Jika N2 atau H2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 atau ke kanan atau produk. Sebaliknya, jika NH3 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 atau H2 atau H2 reaktan atau ke kiri. Selanjutnya, Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai rumus kesetimbangan kimia. Karena reaksi kesetimbangan kimia berlaku untuk reaksi bolak-balik yang tak pernah usai, maka ada harga K konstanta atau tatapan kesetimbangan yang akan didapatkan dari reaksi kesetimbangan. K ini didapat dengan membandingkan kondisi panah dengan produk. K sama dengan produk reaktan. Ada dua harga K dihitung pada reaksi kesetimbangan, yaitu tetapan konsentrasi Kc dan tetapan tekanan Kp. Slide selanjutnya. Ya, di sini harga Kc hanya dipengaruhi oleh senyawa dengan wujud larutan aki atau gas G saja. Rumusan menghitung Kc adalah sebagai berikut. Kita lanjut di Kp. Harga Kp hanya dipengaruhi oleh senyawa unsur dengan wujud gas saja. Rumusan persamaan Kp sebagai berikut. Bisa lanjut di slide selanjutnya juga. Kita di sini memiliki contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan sebagai latihan. Jika pada saat timbang ada 2 mol A bereaksi dengan 2 mol B menghasilkan 2 mol A, 2B3, tentukan harga Kc saat volume 1 liter. Dan di sini untuk penjelasannya lebih detail akan dijelaskan oleh teman saya, Bima.
Baik, dalam soal tadi disebutkan 2A plus 3B membentuk A2B3, yang masing-masing dalam reaksi tersebut memiliki 2 mol. Pertama, kita hitung molarnya terlebih dahulu. Jadi, seperti yang kita ketahui, rumus molar yaitu mol per liter. Jadi, untuk yang A, 2/1 sama dengan 2M. Yang B, 2/1 sama dengan 2M. Yang C, 2/1 sama dengan 2M. Nah, setelah kita dapat masing-masing besaran molarnya, selanjutnya kita hitung ketetapan Kc-nya seperti rumus yang tadi, yaitu A kali B per A pangkat 2 kali B pangkat 3. Nah, kenapa ada pangkat 2? Jadi pangkat 2 itu didapatkan dari koefisien A. Jadi A sendiri memiliki koefisien 2. Nah, itu kita eh, bentuk jadi pangkat, jadi A pangkat 2. Kemudian yang B juga memiliki koefisien 3. Nah, dalam rumus kita ubah menjadi B pangkat 3. Nah, setelahnya kita dapat nilai yaitu 2/2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Jadi setelah disederhanakan hasilnya 1/16. Baik, di sini sih kita juga memiliki contoh soal lagi yang bisa teman-teman kerjakan. Untuk contoh soal ini akan kita bahas di akhir presentasi. Mungkin kita bisa lanjut dulu dengan sembari teman-teman mengerjakan. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya, Mbak, untuk aplikasi di bidang teknik sipil. Ya, untuk aplikasi dalam bidang teknik sipil ini kita ada contoh reaksi hidrasi semen. Proses pengerasan beton melibatkan reaksi hidrasi antara semen dan air. Kesetimbangan kimia berperan dalam menentukan laju dan tingkat pengerasan beton. 2. Korosi pada struktur baja. Korosi pada baja melibatkan reaksi redoks yang menciptakan kesetimbangan. Memahami kesetimbangan ini penting untuk merancang perlindungan korosi yang efektif. Selanjutnya, untuk yang ketiga kita ada pengolahan air. Dalam pengolahan air limbah dan air minum, reaksi-reaksi kesetimbangan seperti netralisasi asam basa dan pengendapan berperan penting. 4. Stabilitas tanah. Beberapa metode stabilitas tanah melibatkan reaksi kimia yang menciptakan kesetimbangan. Misalnya penggunaan kapur untuk memperbaiki sifat tanah. 5. Degradasi material. Pemahaman tentang kesetimbangan kimia membantu dalam memprediksi dan mengendalikan degradasi material konstruksi akibat reaksi kimia dengan lingkungan. Dan itulah beberapa contoh dari pengaplikasian di bidang teknik sipil. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang contoh soal yang tadi telah teman-teman kerjakan, akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Mas Bima. Baik, jadi di sini ada contoh soal, yaitu jika nitrogen 3 mol direaksikan dengan hidrogen 5 mol, kemudian saat setimbang didapat amonia 2 mol menurut persamaan N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk cair, bentuk 2NH3 dalam bentuk gas. Saudara tentukan harga Kc dan tentukan harga Kp jika tekanan total 12 atm atmosfer. Jadi tadi kan soalnya yang pertama kita cari Kc. Kita cari dulu, kita menggunakan MSR. Yang pertama kan tadi N2 3 mol, yang H2 5 mol. Terus kita cari reaksi pembatasnya di N2 1 mol, yang 3 mol, 2N3 2 mol. Kita dapat dari koefisien masing-masing ya, perbandingan koefisien. Sehingga eh, didapatkan yang N2 2 mol, 3H2 2 mol, dan 2NH3 2 mol juga. Selanjutnya kita hitung molar, sama seperti contoh soal tadi, kita hitung molar tiap-tiap reaktan dan produknya senyawa. Yang pertama N2 2/1 sama dengan 2M, yang H2
2/1 sama dengan 2M, dan yang NH3 2/1 sama dengan 2M. Nah, jadi liter itu dari soal yang tadi ya kan diketahui 1 liter. Selanjutnya kita hitung KC sama seperti kayak tadi, NH3 pangkat 2 per N2 kali H2 pangkat 3. Jadi pangkat di sini didapatkan dari koefisien ya. Seperti soal kan NH3 koefisiennya 2, itu kita jadikan pangkat. N2 koefisiennya 1, jadi tidak ada pangkatnya, terus H2 koefisiennya 3, jadi kita pangkatkan 3. Jadi didapatkan sama dengan 2 pangkat 2 per 2 kali 2. 2 pangkat 2 per 2 kali 2 pangkat 3. Setelah disederhanakan, kita dapatkan hasil yaitu 1/4. Itu untuk yang KC. Selanjutnya, untuk yang KP. Ah, ya teman-teman. Ini bisa di slide yang tadi. Ya, tadi sama kita hitung resiko batasnya kan sama 2 mol, 2 mol, 2 mol. Kita hitung mol totalnya ya dari keseluruhan tadi. Jadi mol N2 plus mol H2 plus mol NH3. Kita dapatkan hasilnya yaitu 6 mol. Kemudian kita hitung konsentrasi Pn sama dengan mol N2 per mol total kali P total. Jadi mol N2 kan tadi 2, mol totalnya 6, jadi 2/6 kali 12. Nah, 12 ini didapatkan dari soal yang tadi kan, yang tadi tentukan apabila tekanannya 12 atm. Nah, itu. Jadi didapatkan yang PN-nya PN2 yaitu 4. Kemudian yang pH sama mol H2 per mol total kali P total. Didapatkan 2 kali 12/6 sama dengan 4. Kemudian untuk PNH3 sama dengan mol NH3 per mol total kali P total mol. Jadi 2 kali 12/6 sama dengan 4. Setelah kita hitung konsentrasi tiap-tiap senyawa tadi, kita langsung substitusi ke rumus Kp yang tadi. Jadi rumusnya yaitu Kp sama dengan P NH3 pangkat 2 dan per PN2 kali PH2 pangkat 3. Jadi PNH3 pangkat 2 itu sama, koefisiennya 2 kita sediakan pangkat, kemudian PN2 nggak punya koefisien, jadi tanpa nggak ada pangkatnya, terus PH2 pangkat 3. Nah, sebenarnya maaf ya kalau kurang rapi. Jadi sama dengan 4 pangkat 2 per 4 kali 4 pangkat 3. Setelah kita hitung, kita sederhanakan, didapatkan hasil yaitu 1/64. Baik, itu presentasi dari kami. Barangkali jika ada yang ingin bertanya, kami akan sanggup jawaban, bukan harapan. Jadi silakan teman-teman bisa bertanya lewat kolom komentar di YouTube nantinya ya. Sekian, kami pamit untuk diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, aman. Aman-aman. Aku tak mak rek. Lagu aku rek. Mesti kesehatan Mas Bian.